Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Mentor Keuangan di channel YouTube Mentor Keuangan Your Personal Finance Mentor. Ini adalah channel edukasi tentang perencanaan keuangan pribadi. Ya, teman-teman bisa belajar di sini. Silakan berkomentar apabila ada pertanyaan atau yang lain. Silakan saya open. Mau di video ini atau di IG juga boleh. Silakan ya. Nah, di video kali ini kita akan bicara mengenai tujuan keuangan yang S, yang spesifik ya. Kalau kemarin sudah smart, agak lebih umum, sekarang kita coba yang spesifik seperti apa. Oke. Disclaimer, ini adalah materi edukasi, bukan saran pengambilan keputusan. Silakan berdiskusi dengan penasihat dan perencana keuangan Anda sebelum mengambil keputusan keuangan. Mentor Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan Anda. Silakan berdiskusi dulu ya dengan perencana keuangan Anda sebelum mengambil keputusan. Nah, kalau tadi di beberapa video sebelumnya kita sudah bahas tujuan keuangan, rumah ya nggak jelas rumahnya seperti apa, harganya berapa, di mana, itu tidak jelas. Jadi kita harus menspesifikkannya. Kalau spesifik artinya spesifikasinya jelas ya. Untuk rumah ya, misalnya spesifikasi rumahnya seperti apa, lokasinya di mana tadi ya, hal-hal lainnya ini harus clear di sini. Misalnya dana pendidikan anak, maka sekolahnya di mana ya, SPP-nya berapa, kemudian akan digunakan kapan. Nah, untuk rumah kita coba bahas lebih detail lagi ya. Jadi kalau misalnya rumah harus spesifik ya di sini. Misalnya Anda pengen rumah yang luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, punya berapa kamar tidur, spesifikasi teknisnya seperti apa, punya halaman atau tidak, dia klaster atau tidak, atau di pinggir jalan raya atau tidak, lokasinya di mana, di Bekasi, misalnya Bekasi mana, Bekasi Timur atau Bekasi Barat atau Bekasi Utara, harganya berapa, Anda maksimal menentukan adalah 500 juta rupiah misalnya gitu. Kalau Anda menentukan 1 miliar, juga tentukan 1 miliar maksimal. Ini akan sangat menentukan bagaimana Anda melakukan persiapan untuk pencapaiannya. Apakah dengan belinya secara cash tunai langsung, atau cash bertahap 1 tahun, atau melakukan kredit atau pembiayaan di lembaga keuangan. Lokasinya bagaimana? Misalnya di Bekasi Timur itu besar, kecamatannya banyak. Apakah Anda pengen dekat pasar, pengen dekat sekolah, pengen dekat dengan tempat kerja, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan pusat perbelanjaan? Wah, ini syaratnya banyak ya. Pasar, sekolah, tempat kerja, rumah sakit, emang akan cukup challenging ya untuk mencari rumah misalnya di Bekasi Timur, pasar misalnya, harganya maksimal 500 juta dan dekat dengan ini semua. Oke, ini ya menjadi satu challenge untuk Anda yang punya tujuan keuangan seperti ini. Kalaupun misalnya tidak bisa tercapai semua, pasti Anda harus memilih mana yang harus diprioritaskan. Jadi misalnya pokoknya harganya 500 juta deh maksimal, jauh dari tempat kerja ya udah, yang penting dekat dengan pasar dan sekolah karena anak supaya lebih banyak kegiatannya di situ. Kemudian ternyata dapatnya yang tanahnya 72 tapi dibangun tingkat 3 misalnya gitu, hasil punya 3 kamar tidur juga. Nah, oke. Di sini akan terjadi kompromi yang cukup banyak ya di sini dengan pasangan, terutama misalnya kalau sudah berkeluarga. Jadi ini harus spesifik. Kalau misalnya dana pendidikan anak misalnya, saya kebetulan belum siapkan slide, tapi kalau dana pendidikan anak, Anda harus spesifik di sini. Anda ingin anak Anda sekolah di mana ya, tentukan. Anda harus cari informasi berapa SPP yang akan dibayar nanti per bulannya, dan terutama yang agak besar biasanya uang pangkalnya ya, uang masuknya ya. Misalnya kalau SD aja sekarang bisa 10-15 juta yang swasta. Kalau negeri no issue ya, itu gratis ya. SPP gratis, semuanya gratis. Mungkin Anda hanya perlu keluar per bulan ada biaya ekskul mungkin ya, atau tambahan biaya lain les. Tapi tidak akan sebesar yang kalau anak Anda sekolahnya di swasta.
uang pangkalnya cukup besar dan berapa tahun lagi anak Anda akan masuk ke jenjang pendidikan tersebut. Masuk SD ada uang pangkal, masuk SMP ada lagi, masuk SMA ada lagi, dan kuliah ada lagi. Nah, ini harus ditentukan jumlahnya berapa. Kalau waktu ini relatif lebih mudah, karena kalau Anda punya anak usia 1 tahun, Anda pasti tahu masuk SD 6 tahun lagi, masuk SMP 6 tambah 3 tahun, 9 tahun lagi, tambah 3 lagi masuk SMA, tambah 3 lagi masuk perguruan tinggi. Anda sudah tahu target waktunya, tinggal Anda cari tahu sekolah target SD-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana. Dan Anda cari tahu biaya uang pangkal setahun ini berapa. Tinggal dikalikan dengan time value of money, Anda akan tahu target keuangannya yang harus disiapkan. Ya, di situ ada yang jangka pendek, ada yang menengah, dan ada yang panjang. Sehingga nanti instrumennya akan berbeda-beda mengikuti horizon waktunya. Dan jangan lupa selalu monitor setiap tahun untuk melihat apakah sudah tercapai atau belum. Ini adalah di measurable ya. Nanti akan saya coba buatkan di measurable contoh untuk tujuan keuangan dana pendidikan anak. Kali ini yang spesifik X-nya adalah rumah ya. Ada luas tanah, luas bangunan. Anda harus tahu di sini. Ya. Nanti yang measurable kita akan coba untuk contoh dana pendidikan anak. Oke, demikian dari saya. Sementara kita akan teruskan video-video mengenai basic personal finance ya. Mudah-mudahan saya bisa lanjutkan terus secara gradual, bertahap ya. Video-video ini silakan di like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Kalau ada pertanyaan, diskusi, monggo silakan di komen atau DM ke Instagram juga no problem. Saya open untuk diskusi. Dan saya belum tentu benar 100% ya dalam semua hal, karena saya juga masih dalam proses untuk terus belajar. Jadi sebelum saya sharing ini, saya juga terus belajar mencari informasi-informasi yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.